الحمد لله الذي جعل المتقين أكرم عباده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan beragam, beratus-ratus, beribu-ribu, bahkan tak terhitung jumlahnya karunia-karunia-Nya kepada kita yang hadir di sini, begitu juga kepada yang lainnya. Semoga kelak kita termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Kelak kita termasuk orang-orang yang dapat mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kami haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah nabi yang kelak akan memberikan syafaatnya kepada umatnya. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan, berusaha semaksimal mungkin semampu kita untuk menjalankan perintah-perintahnya dan begitu juga meninggalkan larangan-larangannya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan daya upaya yang kita miliki. Ini menjadi hal yang terpenting atau menjadi hal penting bagi kita semua, agar kita harus selalu berusaha dengan segala daya upaya yang kita miliki untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Idul Adha barusan meninggalkan kita. Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam Idul Adha, orang muslim atau orang Islam yang sudah telah memenuhi beberapa syarat, yang telah memenuhi syarat, dianjurkan baginya untuk berkorban. Dengan berkorban, maka dia pada dasarnya sedang bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hikmah teragung daripada ibadah korban adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, melalui ibadah korban seseorang sedang bertakarrub kepada atau bertakarrub dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada pesan penting di dalam ibadah korban yang kemarin, yaitu apa? Korban bukan hanya mengandung dimensi ibadah, tetapi pada dasarnya korban juga mengandung dimensi ekonomi. Korban telah berlalu, tetapi harus kita pahami sebagaimana ditegaskan oleh para ulama bahwa ada persyaratan-persyaratan yang mesti dipenuhi terkait dengan hewan korban. Salah satunya adalah usia hewan korban. Untuk domba minimal 1 tahun, untuk sapi minimal 2 tahun. Untuk mencari sapi atau domba yang umur seperti itu, maka diperlukan proses. Apa itu proses? Mulai dari pembibitan,
peternakannya sampai memberi makanannya. Maka pada dasarnya di dalam ibadah korban terdapat rantai pasok ekonomi, mulai dari pembibitan, mulai dari yang pihak yang mencari makanan, mulai dari yang merawat dan sebagainya. Itu memerlukan tenaga-tenaga manusia, di mana hal ini akan selalu bergerak, dan insya Allah dengan adanya korban itu maka sebenarnya bisa didaya gunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat atau memutar roda ekonomi semakin cepat, di mana kita tahu bahwa hari ini bangsa Indonesia belum terlepas dari pandemi COVID-19, dan faktanya COVID-19 itu telah menjadikan perputaran roda ekonomi bangsa kita menjadi pelan. Namun alhamdulillah juga ada ibadah korban, di mana ibadah korban ini sebenarnya bisa didaya gunakan untuk memutar lebih jauh, memutar lebih cepat roda perekonomian bangsa Indonesia. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tadi saya katakan bahwa ada rantai pasok. Karena orang tiba-tiba, nggak mungkin orang tiba-tiba berkorban membeli kambing yang baru lahir, tidak mungkin. Tetapi itu mesti perlu perawatan, perlu makanan, perlu dikelola, perlu dipelihara dengan secara baik, di mana itu membutuhkan sumber daya manusia yang pada akhirnya bisa menggerakkan roda perekonomian sebuah masyarakat. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pesan yang paling penting, pesan penting juga dari ibadah kurban adalah semangat berbagi. Semangat berbagi itu menjadi sangat penting bagi kita, apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang belum jelas kapan berakhirnya. Maka semangat berbagi ini mari kita teruskan, bukan hanya pada saat Idul Kurban, bukan hanya pada saat kemarin, tetapi kita buktikan, kita teruskan semangat berkorban tadi dengan cara membantu orang-orang yang lemah, membantu orang-orang yang membutuhkan. Itulah dua pesan penting atau beberapa hal yang terpenting dalam ibadah korban yang kemarin. Karena itu sekali lagi pesan yang terakhir yang saya sebutkan yaitu tentang semangat berbagi itu menjadi penting. Karena apa? Karena jika kita selalu berbagi, jika kita memiliki semangat berbagi, niscaya atau kelak kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma shalli